سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Tuhan penguasa semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, kemudian kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibadallah, rijalallah, salatu
saudara-saudaraku Majelis Ta'lim Al-Idrus, mudah-mudahan kita pada malam ini selalu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang sering merusak perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kasal, sifat malas untuk beribadah. Padahal kita sebetulnya mampu melakukan hal itu. Jadi malas ini itu adalah sesuatu hal yang akan merusak perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas untuk beribadah, malas untuk menghadiri majlis taklim, malas untuk menghadiri solat berjamaah, malas untuk yang lain-lainnya. Maka malas ini itu termasuk penyakit yang harus kita lawan. Jangan sampai kita kalah dengan malas ini. Kemudian itu akan merusak perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebetulnya kita mampu untuk melakukan ibadah, melakukan solat 5 waktu. Sebetulnya kita mampu, karena kita malas tadi, kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, futur, bimbang. Bimbang karena kita memikirkan hal-hal duniawi. Karena kita bimbang karena memikirkan hal-hal yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita kekurangan, karena kita tidak ada uang, karena kita tidak ada makan, maka kita bimbang untuk melakukan ibadah. Ini termasuk hal yang merusak perjalanan kita kepada Allah. Kemudian apalagi? Yakni malal, mudah bosan. Bosan kita beribadah terus-menerus seperti itu. Berzikir seperti itu terus bosan akhirnya. Ini termasuk hal yang akan merusak perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pengajian majlis taklim, bosan kita mendengarkan itu saja. Itu juga merusak kita di perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni malal, mudah bosan. Ya, mudah bosan dengan pelajaran, mudah bosan mendengarkan nasihat. Nah, ini termasuk hal-hal yang merusak perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu memohon hidayah kepada Allah agar kita selalu kuat menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Kemudian kita diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah meninggalkan kejahatan, meninggalkan perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu kalau kita bisa meninggalkannya, itu sungguh luar biasa pahala, yakni 900 derajat kalau kita bisa meninggalkan maksiat tersebut. Lain halnya dengan musibah. Kalau musibah paling 300 derajat. Tetapi kalau meninggalkan perbuatan maksiat itu lebih hebat lagi kita. Padahal kita mampu untuk melakukan maksiat tersebut. Lalu kita tinggalkan, itu lebih besar pahalanya 900 derajat. Ya, daripada ditimpa musibah. Itu 300 derajat cuman. Nah, baik, dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang sifat ilmu. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat ilmu. Artinya mengetahui tentang makhluknya. Mengetahui baik itu lahir maupun batin. Mengetahui detik-detik getaran hati kita, itu Allah mengetahui. Ya, apalagi yang kelihatan. Ya, yang tidak kelihatan pun Allah itu mengetahui. Baik makhluknya yang berada di luar angkasa, di langit, baik makhluknya yang berada di bumi, baik makhluknya yang berada di dalam air dan lain sebagainya, Allah mengetahui semuanya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah lebih terang dari sinar matahari. Sinar matahari tidak menerangi seluruh dunia ini, namun sebagian
Sebelah barat terang, namun sebelah timur tidak terang. Sebelah selatan terang, namun sebelah utara tidak terang. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala lebih terang dari sinarnya matahari, karena matahari termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidaklah diberi ilmu oleh Allah itu hanyalah sedikit ilmu kita ini. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberi ilmu kita ini kecuali sedikit. Makanya tidak patut kita untuk menyombongkan diri bahwa kita ini termasuk orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki kemuliaan, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Ya, misalkan kita pengetahuannya luas, itu sekarang pengetahuan kita luas. Tapi suatu saat ketika usia kita akan berlanjut, itu pengetahuan kita itu akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan lupa, ya. Karena apa? Karena manusia itu tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak pantas untuk menyombongkan diri kita bahwa kita ini termasuk orang-orang yang berilmu, ya. Maka kita harus sadar bahwa kita ini termasuk orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, yang tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita juga tidak akan mampu untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak akan mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti ibadah dan lain sebagainya. Nah, itu dalam pertemuan kita yang lalu. Kita akan membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala setelah ilmu itu hayat, ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, terus apa? Ilmu dan hayat. Berarti sudah 10. Hari ini 10, berarti pengajian kita ini sudah 10 minggu. Ya. Ya, sudah 10 minggu pengajian kita di sini, berarti sudah 10 minggu. Ya, 10 minggu itu berapa bulan? 2 bulan lebih, ya, 2 bulan lebih. Jadi sudah 10 minggu. Sudah pengajian kita, alhamdulillah kita tetap istiqomah. Ya, itu istiqomah artinya kita tetap untuk mencari pahala, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hayat itu maknanya adalah hidup. Lawan dari hayat adalah mati, ya, al-maut, ya. Itu lawan dari hayat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-hayat.